Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bertemu kembali. Gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih semangat untuk belajar? Semoga semua masih semangat. Baiklah, kalau kalian masih semangat, pada kesempatan kali ini Pak Amar akan menyampaikan materi pelajaran yang berhubungan dengan produk kreatif dan kewirausahaan untuk kelas 12 jurusan teknik komputer jaringan. Jangan lupa yang belum subscribe, like, share, dan komen masih ditunggu atensinya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Baiklah, kita mulai saja pembahasan untuk kali ini. Materi pembelajaran kita kali ini adalah tentang menentukan indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Nah, kita harus mengerti dulu tentang apa itu produksi massal. Sebelum produksi massal, kita harus tahu dulu pengertian tentang produksi. Produksi adalah sebuah kegiatan menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Kemudian yang disebut dengan massal berarti mengikut sertakan atau melebihkan banyak orang. Sehingga produksi massal bisa dikatakan sebagai kegiatan memproduksi barang tertentu yang sudah ditentukan standar spesifikasinya dalam jumlah besar melalui serangkaian operasi yang sama dengan produk sebelumnya. Jadi, produksi massal adalah kegiatan memproduksi barang tertentu yang sudah ditentukan spesifikasinya dalam jumlah besar melalui serangkaian operasi yang sama dengan produk sebelumnya. Kemudian yang berikutnya kita juga harus mengerti apa itu perencanaan produksi. Jadi sebelum kita melakukan produksi, kita harus melakukan perencanaan. Nah, perencanaan itu apa? Perencanaan produksi dapat diartikan sebagai proses untuk memproduksi barang pada suatu periode sesuai yang telah dijadwalkan atau yang telah ditetapkan melalui pengelolaan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan. Perencanaan produksi berguna untuk mengarahkan seluruh aktivitas rutin tenaga kerja. Kemudian, perencanaan produksi ada beberapa ruang lingkup perencanaan produksi. Menurut Sukaria Simulingga, perencanaan produksi meliputi kegiatan sebagai berikut. Yang pertama adalah mempersiapkan rencana produksi, membuat jadwal penyelesaian produk, merencanakan produk dan pengadaan bahan dari luar, menjadwalkan proses operasi tiap unit, kemudian yang terakhir menyampaikan jadwal pada pemesan. Kemudian yang berikutnya adalah fungsi dari perencanaan produksi. Yang pertama adalah menjamin rencana produksi dan pemasaran produk. Perencanaan yang tepat mampu memudahkan perusahaan untuk menjamin rencana penjualan produk kepada konsumen sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, fungsi dari perencanaan produksi mengukur kapasitas produksi yang konsisten terhadap rencana produksi. Perencanaan produksi sangat tepat digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan itu mampu untuk memproduksi barang serupa dari waktu ke waktu. Kemudian yang ketiga adalah alat untuk memonitor hasil produksi,
fungsi lainnya dari pembuatan perencanaan produksi yaitu memudahkan perusahaan dalam memonitor hasil produksinya secara akurat. Kemudian yang berikutnya unsur-unsur dari perencanaan produksi. Yang pertama adalah tujuan produksi. Tujuan produksi harus dibuat sejelas mungkin dan mampu dipahami oleh manajemen perusahaan. Kemudian unsur yang kedua, pengukuran dan standar produksi. Artinya perencanaan produksi tidak hanya dilakukan atas tujuan saja, tetapi juga harus mengukur kemampuan konsumen dalam menyerap produk tersebut. Kemudian unsur yang berikutnya adalah perencanaan merupakan fakta objektif. Perencanaan produksi harus apa adanya dan memiliki pemikiran yang cukup rasional, bukan hanya sebagai angan-angan saja. Jadi perencanaan harus sesuai dengan kenyataan atau istilahnya objektif. Kemudian unsur yang berikutnya, perencanaan harus diukur. Artinya sekalipun hanya mengira-ngira, namun perkiraan tersebut adalah benar dan tentunya tidak menimbulkan kerugian pada sebuah perusahaan. Kemudian unsur yang berikutnya, tahap awal pelaksanaan produksi. Perencanaan harus menjadi langkah awal bagi perusahaan dalam menghasilkan barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Jadi perencanaan itu adalah sebuah langkah awal bagi sebuah perusahaan untuk menghasilkan barang yang dibutuhkan sesuai dengan keinginan konsumen atau sesuai dengan keinginan pasar. Kemudian keberhasilan terhadap produksi massal. Yang pertama, seorang wirausaha di dalam menekuni usaha bertujuan untuk meraih sebuah keberhasilan. Sebagai pengelola usaha, wirausaha harus dapat menegosiasi atau mengorganisasi, memanfaatkan, dan meningkatkan sumber daya yang tersedia sedemikian rupa sehingga mampu bersaing dan berkompetitif dengan pelaku usaha lain, serta dapat pula memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Jadi di sini keberhasilan sebuah produksi massal itu yang pertama adalah apabila seorang wirausaha tersebut itu menekuni usahanya. Kemudian seorang wirausaha harus dapat mengorganisasi, kemudian memanfaatkan dan meningkatkan sumber daya yang tersedia sehingga mampu bersaing dan berkompetitif dengan pelaku usaha lainnya. Kemudian keberhasilan identik dengan pendapatan. Jadi keberhasilan suatu usaha itu identik dengan pendapatan. Dengan begitu, pendapatan merupakan salah satu kriteria bagi kegiatan usaha, yakni dapat dipergunakan untuk menilai keberhasilan usaha atau dapat dikatakan keberhasilan usaha adalah suatu kenyataan persesuaian antara rencana dengan proses pelaksanaan dan hasil yang dicapai. Jadi, keberhasilan itu sebuah kenyataan yang sesuai antara rencana yang dibuat, kemudian proses pelaksanaannya, dan hasil yang dicapai. Kemudian, keberhasilan usaha harus dinilai sehubungan dengan pencapaian tujuan. Yang dimaksud pencapaian tujuan yaitu adalah yang populer, adalah menghasilkan sebuah laba atau keuntungan. Kemudian ciri-ciri dari produksi massal. Yang pertama adalah produk yang dihasilkan dalam jumlah besar. Kemudian yang kedua, biaya per unit rendah. Kemudian yang berikutnya, bertujuan menguasai sebuah pasar.
kemudian dijual di pasar bebas. Kemudian ciri produksi massal yang berikutnya, hampir tidak ada variasi produk. Dan yang terakhir, harus ada stok untuk memenuhi kebutuhan saat masa tunggu. Bila terjadi kelebihan barang atau overproduction, perusahaan akan memaksa pasar dengan melakukan sebuah promosi, diskon, hadiah, dan lain sebagainya agar produksi cepat habis dan cepat terserap. Kemudian yang berikutnya pembahasan kita tentang kelebihan dan kekurangan produksi massal. Nah, untuk kelebihan produksi massal, yang pertama adalah hemat biaya. Kemudian yang kedua, efisien waktu. Kemudian yang ketiga, tingkat keakuratan tinggi. Kemudian yang keempat, tingkat produksinya cepat. Kemudian selain ada kelebihan, juga ada sebuah kekurangan pada produksi massal. Yang pertama, kegiatan produksi sangat kaku. Kemudian yang kedua, kekurangannya kurang beragamnya variasi produk. Kemudian yang ketiga, biaya mesin mahal. Dan yang terakhir, tidak ada jaminan produk akan laris di pasaran. Kemudian berikutnya pembahasan tentang indikator keberhasilan usaha. Nah, indikator keberhasilan usaha itu dapat dilihat dari beberapa hal. Yang pertama adalah kemampuan menyesuaikan diri. Kemudian yang kedua, produktivitas. Dan yang ketiga, kepuasan kerja. Dan yang keempat adalah kemampuan mendapatkan laba dan pencarian sumber daya. Kemudian kriteria apa kita melakukan produksi massal itu dikatakan berhasil atau kriteria keberhasilan. Yang pertama yaitu kesuksesan wirausaha disebabkan orientasi pada tindakan yang berada dalam kerangka berpikir wirausaha, di mana ide-ide yang timbul dapat segera diterapkan walaupun dalam situasi yang tidak menentu. Kemudian yang kedua, karakteristik berpikir pada tindakan kewirausahaan. Nah, karakteristik pada tindakan kewirausahaan di sini ada 5. Yang pertama, sangat bersemangat dalam melihat atau mencari peluang-peluang baru. Yang kedua, mengejar peluang dengan disiplin yang ketat. Ketiga, mengejar peluang yang sangat baik dan menghindari mengejar peluang yang melelahkan diri dan organisasi. Yang keempat, fokus pada pelaksanaan. Yang kelima, mengikut sertakan energi pada setiap orang yang berada dalam jangkauan mereka. Nah, ada 8 hal yang membuat usaha atau bisnis meraih kesuksesan. Apa saja itu? Yang pertama, peluang pasar yang baik. Yang kedua, keunggulan persaingan. Yang keempat, kualitas barang dan jasa. Kemudian yang keempat, inovasi yang berproses. Yang kelima, dasar budaya perusahaan. Yang keenam, menghargai pelanggan dan pegawai. Manajemen yang berkualitas. Dan yang terakhir, dukungan modal yang kuat. Nah, indikator keberhasilan usaha menurut Dwi Rianti. Yang pertama, peningkatan dalam akumulasi modal atau peningkatan modal. Yang kedua, jumlah produksi. Yang ketiga, jumlah pelanggan. Yang keempat, perluasan usaha. Yang kelima, perluasan daerah pemasaran. Yang keenam, perbaikan sarana dan fisik. Dan yang ketujuh, pendapatan usaha. Demikian pemaparan tentang menentukan indikator sebuah keberhasilan usaha. Semoga pembelajaran kita kali ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Dan pesan dari saya,
Tetap bersemangat untuk menjaga kesehatan, tetap bersemangat untuk beribadah. Jangan lupa sholat 5 waktu, dan sampai bertemu kembali di video pembelajaran kita selanjutnya, dan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya demikian, sampai bertemu kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.